Kon bakso ki mau. Ini siapa, Mas? Ini di mana? Nah. Sopo iki mau? Sudah mumplek ini. Terus arep apa? Ayo, aku bareng kali ini aja. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas, Fufu-Fafa ada di balik mereka. Sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fufu-Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada saya sowan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya putih itu dan apa membuat podcast dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu-Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk slang juga semakin cerdas dengan Republik Fufu-Fafa dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026 yaitu makzulkan Fufu-Fafa. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Di awal tahun baru 2026, saya seperti kemarin selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris Slang yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fufu-Fafa, ya kita nggak usah pertanyakan lagi Fufu-Fafa itu siapa. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fufu-Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut
yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya, itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya, putih itu. Dan apa? Membuat podcast. Dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk slang juga semakin cerdas dengan Republik Fufu Fafa, dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026 yaitu maksulkan Fufu Fafa. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _114 _1 _2026 _SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu, benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, setelah lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya.
Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan. Dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya, silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi, kepada 7 pelaku, ya A, B, D, F, L, U, V, siap-siap saja untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan, ya gitu. Dan kemudian sudah, dan bawa borgol lagi, ya gitu. Itu kan apa? Dan sekali lagi terima kasih untuk TAKA, ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Selesu dan Pak Ahmad Kosinudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pada tahun baru ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinudin, kita sudah punya produk hukum pidana nasional yang berlaku secara bersamaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP berlaku secara bersamaan sejak tanggal 2 Januari 2026. Dan kita bersyukur kedua produk hukum itu telah mewakili nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang 45 dan kearifan lokal, karena di dalam hukum pidana material kita sudah diadopsi namanya peradilan
adat atau nilai-nilai hukum adat di dalam hukum pidana material kita. Nah, tahun baru tentu selalu ada hal baru, tentu selalu ada semangat baru, tentu selalu ada spirit baru, dan tentu selalu ada optimisme baru, tetapi juga tentu selalu ada peristiwa-peristiwa hukum baru. Nah, terkait dengan peristiwa hukum baru ini, terhadap polemik ijazah Pak Joko Widodo yang dari awal diduga adalah ijazah palsu berdasarkan hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa, laporan Pak Joko Widodo kemudian diumumkan penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025 yang melahirkan 8 tersangka. Hari ini, tanggal 8 Januari 2026, Mas Roy melaporkan 7 terlapor yang mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo. Angka 7 dan angka 8 telah menorehkan sejarah baru lagi, yaitu tanggal 7 November 2025 lahir 8 tersangka, pada 8 Januari hari ini lahir 7 terlapor. Ya, artinya angka 7 dan angka 8 ini melahirkan sejarah baru dalam konteks kekeseruan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, perlu saya tegaskan bahwa apa yang dilaporkan oleh Mas Roy adalah dalam kapasitas sebagai seorang warga negara Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai tersangka. Ya, dahulu Pak Joko Widodo melaporkan Mas Roy dalam konteks sebagai terlapor. Hari ini di tahun baru kita masuk babak baru, ya, yaitu Mas Roy menjadi pelapor terhadap 7 orang yang kami duga itu adalah pendukung Pak Joko Widodo. Ya. Dan yang dilaporkan oleh Mas Roy dalam konteks bukan karena merasa diserang atau bukan karena dalam konteks tuduhan ijazah palsu dia yang kemudian sudah naik dalam tahap LP Pak Joko Widodo, bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah selama ini Mas Roy dituduh ya secara luar biasa, difitnah secara luar biasa terkait dengan kedudukan Mas Roy sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh semua kaidah-kaidah hukum pidana internasional, baik yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, ICCPR, International Convention on Civil and Political Rights, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, dan semua kaidah-kaidah hukum pidana nasional kita, baik Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan 2 produk hukum pidana kita yang baru, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru. Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang, yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Bedanya adalah Pak Joko Widodo melaporkan dan kemudian lahir 8 tersangka itu menggunakan KUHP yang lama, yaitu pasal 310 dan pasal 311. Sekarang yang dilaporkan oleh Mas Roy itu menggunakan KUHP yang baru yang dilaporkan 2 pasal, yaitu pasal 43 ayat 2, 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Ya. Di dalam hukum pidana kita yang baru ini, perlindungan terhadap kedudukan seorang warga negara dari fitnah dan pencemaran nama baik itu luar biasa. Ya, diatur di dalam bab 17 KUHP yang baru, dan luar biasanya di KUHP yang baru ini ada 5 pasal yang secara spesifik. Dari pasal 433 sampai pasal 437. Dahulu di KUHP yang lama hanya 2 pasal. Pasal 310 dan pasal 311. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy, saya tegaskan kembali lagi, bukan karena kedudukannya sebagai seorang tersangka, tidak. Tetapi karena kedudukannya sebagai seorang warga negara yang punya hak dan dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh hukum, mempunyai hak untuk melaporkan siapa saja yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu hal yang pertama. Ya. Hal yang kedua, yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Ya, dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu
Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat, ya. Tetapi perlu saya tegaskan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, setidak-tidaknya pada saat kami melaporkan ini dan di SPKT, Mas Roy saat itu bukan sebagai terlapor, bukan sebagai tersangka, dan bukan juga sebagai saksi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan proyek Hambalang itu. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh para pemfitnah dan penuduh seolah-olah Mas Roy, bahkan ada videonya, seolah-olah Mas Roy adalah bagian dari tindak pidana korupsi Hambalang. Ya, nah oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami meminta kepada Polda Metro Jaya agar laporan Mas Roy yang sudah naik tahap pro justisia, 7 terlapor itu telah diterbitkan LP-nya, dan kemudian LP-nya ini akan diproses sesuai dengan KUHP yang baru, karena sudah pro justisia naik pada tahap penyelidikan, kami minta ada beberapa hal. Yang pertama, penyidik Polda Metro Jaya harus betul-betul menegakkan asas-asas hukum pidana yang diatur dalam KUHP baru dan KUHP baru ada 4 atau ada 5. Pertama, harus menjunjung tinggi asas profesionalitas. Harus menjunjung tinggi asas proporsionalitas, harus menjunjung tinggi asas imparsialitas, dan harus menjunjung tinggi asas subsidiaritas. Profesionalitas artinya, penyidik harus menjalankan kewenangan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kepolisian dengan baik. Tidak boleh ada orang yang punya akses ke kekuasaan dilindungi, sementara ada orang yang tidak punya akses ke kekuasaan, itu kemudian ditindak. Kami tidak mau dong. Dalam penegakan hukum, penyidik begitu menerima LP harus profesional. Yang kedua, penyidik juga harus proporsionalitas. Artinya, kami telah melakukan kajian yang mendalam terhadap materi laporan kami dan sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya antara perbuatan yang diduga perbuatan pidana, kemudian kami kaitkan dengan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal-pasal, dan yang kemudian nanti bagaimana penerapan pasalnya, kami minta agar dilakukan secara proporsional antara perbuatan, antara delik atau unsur delik, dan antara penerapan pasal, ini betul-betul harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum, rule of law, ya, due process of law. Dan yang ketiga adalah prinsip imparsialitas. Penyidik tidak boleh, karena ini laporannya adalah dari Mas Roy, tidak boleh kemudian nanti ke depan itu memilih-milih. Ya, kami harapkan 7 yang dilaporkan oleh Mas Roy itu jika ada bukti yang cukup, naikkan ke tahap penyidikan, kemudian juga tetapkan mereka sebagai tersangka. Supaya ini menjadi pembelajaran hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam semangat dan suasana KUHP yang baru. Dan yang terakhir adalah kami minta juga hukum ditegakkan, jangan tumpulnya ke atas, tajam ke bawah. Jangan terhadap pendukung-pendukung Pak Joko Widodo dilindungi. Kemudian terhadap Mas Roy dan kawan-kawan itu ditindak. Ini nggak fair. Ini nggak sesuai dengan prinsip negara hukum karena kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Misalnya, yang hari ini seorang terpidana yang masih berkeliaran kemana-mana. Yaitu Sylvester Matutina. Ini kan yang perlu ditindak nih. Kita sudah punya KUHP yang baru. Kewenangan kejaksaan sudah diberikan oleh KUHP. Kami minta supaya Sylvester Matutina segera dicari, ditetapkan DPO, kemudian dimanapun dia berada, ditangkap dan dipenjarakan. Sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Dan yang terakhir adalah asas subsidiaritas. Penyidik Polda Metro Jaya harus betul-betul menegakkan hukum dengan baik, supaya tujuan hukum itu tercapai, yaitu adanya asas kepastian hukum, ada keadilan, dan kemudian ada kemanfaatan. Kami tidak ingin, jangan sampai laporannya Mas Roy hanya diterima pada tahap LP, kemudian naik tahap penyelidikan, tetapi kemudian tidak dilakukan pada tahap penyidikan dan tidak ada penetapan tersangka. Karena kenapa? Kami yakin terhadap bukti-bukti awal yang kami miliki. Dan berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, alat bukti itu kan sudah diperluas menjadi 8. Ya, dahulu alat bukti hanya 5, sekarang menjadi 8. Salah satu 2 yaitu ada barang bukti dan kemudian bukti elektronik. Dan berdasarkan laporan yang kami sampaikan kemarin, kami basisnya adalah bukti-bukti elektronik dan kemudian akan ada saksi yang kami hadirkan juga dan akan ada juga ahli-ahli yang kami hadirkan. Ya, siapa 7 orang itu tentu nanti Mas Roy yang akan menjelaskan secara lebih rinci, dan kemudian apa saja peristiwa yang kami duga adalah peristiwa pidana, kemudian juga itu akan dijelaskan oleh Mas Roy.
Mungkin tambahan saya minta kepada Bang Samsir selaku salah satu tim kuasa hukum juga yang mendampingi saat itu. Silakan Bang Samsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sini, Bang Samsir. Bang Samsir. Terima kasih kawan-kawan semua sudah hadir seperti undangan kita untuk datang meliput pada acara hari ini. Mengenai perkara ijazah saudara Joko Widodo yang pada awalnya sudah diteliti oleh Bapak Roy Suryo ini sebagai seorang peneliti, ini sebenarnya sesuatu yang memang jauh dari sasaran kalau beliau sampai dipidanakan ya. Karena memang apa yang diteliti oleh beliau dan kawan-kawannya itu adalah memang ijazah yang sudah beredar di masyarakat, sehingga pada saat dia teliti itulah yang dia sebutkan kalau ijazah tersebut adalah 99,9% adalah palsu. Kemudian kita berlanjut kepada proses yang baru saja kita dapatkan LP-nya itu tanggal 6 Januari 2026 kemarin. Nah, masalah yang demikian mudahnya mestinya untuk dibuktikan oleh saudara Joko Widodo berlanjut-lanjut sampai menyeret banyak orang yang membuat berita yang mencemarkan nama baik, termasuk juga fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengerti mungkin ya. Tapi hal ini sengaja, bukan sengaja ya, kita harus mendudukkan masalah hukum hal seperti ini. Jangan dianggap biasa aja terus melebar kemana-mana sehingga orang-orang yang tidak tahu atau memang tahu tapi ingin menjatuhkan, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendapat pelajaran juga bagi yang lain. Saya akan dampingi pada saat pelaporan kemarin. Saya pikir itu yang bisa saya dapatkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan sedikit ya, yang jadi begini, ini bukan soal kebetulan 7 orang yang dilaporkan kok tepat mantan 7 presiden. Jadi saya kira menarik ini antara 7 dan 7 ini. Jadi saya kira dilanjut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya aturkan terima kasih atas dukungan, support dan semuanya atas perkenannya saya membuat lapor. Jadi sebelum saya membuat laporan ini, saya tentu saja secara etika meminta izin kepada tim lawyer ya, artinya yang di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, di bawah koordinasi litigasinya di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus, dan di bawah koordinasi non litigasinya Pak Ahmad Kosinudin. Dan pada saat itu ditunjuk lawyer langsung yang mendampingi saya pada saat pelaporan kemarin, yaitu ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, ada Bang Asam Khan, ada Bang Maidi, ada Bang Samsir Siregar, dan juga ada Samsir Jalil, Samsir Siregar. Dan juga saya terima kasih untuk pendukung yang selalu menyertai kita ya, ibu-ibu dari ARM, yang juga dari teman-teman semua, dari YouTuber juga, ada Michael di sini juga, yang ada kaitannya juga sih gitu dengan perkara ini. Jadi nanti saya sampaikan. Jadi intinya begini, ya, pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya /B /114 /1 /2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo
itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu, benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan ya acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya gitu, bingung gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan. Ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan. Calon kali ya. Gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik ya gitu. Tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor inisialnya akan saya sebut. Ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan inisial yang 6 adalah U, dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan, dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B, garis miring 114, garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya, silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun. Kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya, silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya, saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita, akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami. Karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu, dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka, kabar bohong dan fitnah adalah telak. Ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak, tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi, kepada 7 pelaku, ya, A, B, D, F, L, U, V, siap-siap saja
untuk menerima panggilan dari Polda Metro Jaya. Tidak perlu seperti cacing kepanasan, sudah pakai kaos tahanan, ya gitu. Dan kemudian sudah, dan bawa borgol lagi, ya gitu. Itu kan apa? Dan sekali lagi terima kasih untuk TAAKA, ya di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, Pak Petrus Selesu dan Pak Ahmad Kosinudin yang sudah mendampingi, dan ibu-ibu semua juga ada lawyer-lawyer ibu-ibu di sini yang memberikan kami saran. Jadi sekali lagi saya tetap dengan etika, sebelum saya lapor saya minta izin dulu untuk menerbitkan ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Ya cukup ya. Oke, clear. Terima kasih. Jadi ini bukan peristiwa yang dilaporkan semuanya. Semuanya udah jelas ya. Yang bohong peristiwa, ternyata laporannya bukan peristiwa. Ya, clear ya udah semuanya. Ya nanti saya sampaikan. Jelas ya semuanya. Nggak perlu saya tunjukkan ya, ini detailnya ada semua nih, gambar-gambarnya, videonya ada semua nih, videonya ada semua nih, laporannya. Rahasia ya. Permasalahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus berkobar. Baru-baru ini nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masuk dalam suasana kemelut itu. Sylvester Matutina pernah mengatakan bahwa Roy Suryo CS hanya pion-pion saja. Ada dalang di balik sepak terjang isu ijazah Jokowi. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses. Ya, hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Dalam dialog program Kompas Petang, Adi Darmawan bilang ada dalang dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, dan ia seolah memberikan petunjuk tentang hal itu. Challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. SBY dan Partai Demokrat dituding menjadi backing dari kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya. Isu ini telah meluas sejak bulan Juli 2025. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Kabakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra menepis tudingan itu dan menegaskan tuduhan itu adalah fitnah yang menyesatkan. Tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan itu diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangatlah tidak etis, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat. Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bilang hal tersebut adalah fitnah. Disebut-sebut ijazah palsu Jokowi, apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak.
disebut-sebut. Januari 2026 atau beberapa bulan kemudian, Herzaki Mahendra kembali bersuara soal tudingan terhadap SBY yang terlibat ijazah Jokowi. Ia bilang ada yang menambah kegaduhan. Di situasi seperti ini, masih ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan kondisi darurat untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan menyeret isu politik yang tidak relevan. Hal ini hanya menambah kegaduhan dan mengalihkan perhatian dari mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Partai Demokrat sejalan menegaskan bahwa fitnah itu disebarkan secara masif oleh akun anonim dan terkoordinasi. SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Pihak Demokrat akhirnya melayangkan somasi pada akun media sosial yang dianggap menggiring SBY masuk dalam kasus ijazah Jokowi. Sementara pihak Jokowi belum menyebutkan siapa sosok di balik merebaknya isu ijazah palsunya. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa Pak Jokowi nggak pernah menyebut nama ya, nggak pernah. Tetapi indikasi-indikasi itu disampaikan Pak Jokowi bahwa ini punya power yang besar ya, ada orang besar, ada kekuatan besar di balik ini. Kenapa orang-orang itu makin pede, kenapa dia punya rentang masa waktu yang nafasnya panjang kata Pak Jokowi kan. Nah, sekarang begini. Tetapi kalau publik membaca, ini versi dari kita membaca berbagai macam media sosial juga kan, publik itu kan bisa menjahit, Mbak. Bisa menjahit bahwa dari satu titik ke titik lain itu ada simpulan-simpulan dalam membaca fenomena politik itu harus melihat kondisi-kondisi lapangan. Sementara itu Roy Suryo kembali menyerukan soal Fufu Fafa ada di balik isu SBY dan Partai Demokrat yang terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya putih itu dan apa membuat podcast dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus. Saudara, masih soal tudingan ijazah palsu. Dalam program Bola Liar, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo kembali menegaskan awal masalah kasus tudingan ijazah palsu adalah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo sendiri. Selain tudingan ijazah palsu, Roy juga mempertanyakan kelulusan Jokowi dari UGM dengan IPK kurang dari 2. Ketika kemudian kita challenge dengan adanya temuan-temuan ilmiah, yang saya lakukan itu penelitian ilmiah dari ada sebuah orang mengunggah waktu itu tanggal 1 April Dian Sandi. Kemudian kita teliti, oh ini palsu.
Ya, kemudian kenapa saya berani pastikan itu palsu dan 99,9% dan kemudian tidak khawatir? Karena Dian Sandi mengatakan, Mbak Alona, dia mengatakan itu asli. Kemudian sehari berikutnya dia minta izin ke Jokowi kalau itu benar. Dan Jokowi menjawab, ya itu ijazah, saya memang seperti itu. Kan lucu kalau kemudian itu kami dikatakan meneliti yang salah. Wong dia udah ngakuin kok. Setelah itu muncul konferensi pers Mabes Polri tanggal 22 Mei. Yang mana ijazah yang ditampilkan pada saat 22 Mei itu. Keluarin sekarang. Nah, ini dulu ilmiahnya dulu. Nanti Banyak ceritanya ya ininya nanti. ya. Nah, kemudian Sepertinya. kan awal masalahnya sebenarnya, Mas Amir kalau tadi mengatakan, awal masalahnya Jokowi sendiri. Kausa primanya. Ini nggak saya tampilkan hanya di Kompas loh ya. IPK-nya adalah 2 kurang. Nggak sampai 2. Lah itu kita sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa, pasti berpikir IP 2 kurang kok bisa lulus ya. Kalau Mas Roy, IP-nya berapa IPK? Saya IP-nya 2,7, memang nggak sampai 3. Dari Visipol? Dari Visipol. Ya, saya ngakuin nggak sampai 3. Tapi masih masuk waktu itu kalau menjadi dosen masih masuk. Waktu itu IP 3 itu susah sekali, nggak kayak adik-adik sekarang. Jauh lebih mudah. Loh iya. Mereka juga susah, Mas. Oh susah, tapi artinya sekarang itu kemungkinan untuk mencari referensi jauh lebih gampang. Nah, ketika Dian Sandi kemudian, saya teruskan yang tadi, menampilkan unggahan seperti ini, kemudian bahkan dikoreksi oleh orang yang kemudian sempat bohong di depan publik ya, gitu namanya Andi Aswan, itu kemudian kita bandingkan juga dengan yang sudah ditampilkan Mabes Polri. Mas, semuanya dan semua audit. Masa seperti ini dikatakan identik sih? Ini orang mata awam saja sudah bisa melihat, yang di sebelah kanan ini fotokopi, ada lipatannya di tengah, yang di sebelah kiri ini berwarna, kemudian logo UGM-nya juga beda, ya, yang satu lebih lebar, yang satu lebih kurus ya. Kok kayak gini identik? Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ilmiah kayak gitu, Mas Tra, Mas Amir dan juga Mas Yuki, kita kemudian menjawab dalam buku Jokowi's White Paper ini.